3 tahun kerja di swasta, begitu dicemplungin masuk ke pemerintahan itu benar-benar satu lingkungan yang berbeda banget gitu ya. Di tengah krisis keterjangkauan hunian di perkotaan, rumah susun sederhana sewa atau kerap disapa rusunawa hadir sebagai instrumen kebijakan negara untuk menjamin akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Namun, idealisme ini bertemu dengan tantangan yang sangat besar. Jadi masalahnya ini ternyata bukan hanya pada saat pembangunan, tapi juga justru pada fase pasca hunian. Nah, disinilah muncul ketegangan utama, bagaimana kita akan menyeimbangkan misi sosial untuk menjaga tarif sewa tetap wajar bagi MBR dengan kebutuhan ekonomi untuk biaya pemeliharaan agar rusunawa tidak terdegradasi dan benar-benar jadi hunian yang bermartabat. Selamat datang di podcast Seeds of Knowledge, Talk on Housing Unlearn. So tahu. Podcast ini adalah ruang dialog yang digagas oleh Receh Pol dan Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tata kelola rusunawa di perkotaan. Bersama saya sudah hadir tamu spesial Mbak Lady Natalia SHM MSC dari Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta. Selamat siang Mbak Lady, gimana kabarnya? Selamat siang Mbak, baik. Luar biasa. Oke, sebenarnya aku agak nervous nih bisa berdiri sama duduk sama Mbak Lady di sini gitu. Tadi kan kita udah ngobrol dikit ya Mbak, kayak sedikit banget lah tentang rusunawa. Dan di sini kita akan bahas lebih dalam lagi gitu ya tentang rusunawa. Mungkin sebelum kita kupas tuntas tentang rusunawa, bisa diceritain sedikit Mbak tentang backgroundnya, mungkin dari asal pendidikan dan pengalaman kerjanya. Oh, oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi saya kuliah S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke, gitu. di sini satu ya. alma mater ya. Oke. Oh, belum alma mater ya? Belum. Terus kemudian saya lanjut S2 ke Inggris, kebetulan Oke. beasiswa waktu itu ngambil jurusan Public Policy dan lebih spesifik di housing. Oh gitu. Karena kebetulan memang pengalaman atau mungkin saat itu saya memang sudah bekerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Dinas Perumahan lebih tepatnya. Kalau bicara mengenai pengalaman, justru saya awal mulanya tuh dari law firm dulu kerja nih. Oh, gitu. Kerja di law firm, kemudian kerja di perbankan, agak nggak nyambung ya. Perbankan, baru kemudian masuk ke dunia ASN gitu. Tapi ternyata di perjalanan masalah housing itu menjadi masalah yang menarik. That's why kemudian saya lanjut ke Inggris untuk bisa ambil public policy, spesialisasinya di housing gitu. Tadi tertarik ke isu perumahan itu gimana ceritanya bisa tertarik ke tentang perumahan? Apalagi kan sekarang tentang rusun ya gitu. Itu kenapa bisa gitu tertarik ke isu itu? Ya, jadi waktu itu saya karena pengalaman 3 tahun kerja di swasta, begitu dicemplungin masuk ke pemerintahan itu benar-benar satu lingkungan yang berbeda banget gitu ya. Dan saya ngelihat kok kayaknya amburadul gitu ya dari administrasi dan segala macam. Betul. Dan ternyata juga memang di Jakarta kan kita sudah cukup familiar ya dengan permukiman kumuh. Dan begitu saya masuk ke sana saya melihat bahwa oh ternyata salah satu tugas Dinas Perumahan itu membangun rusun loh gitu, hunian yang layak gitu. Tapi saya ngelihat bahwa saya harus menyumbangkan sesuatu nih untuk membereskan dari mulai yang paling kecil, yaitu dari mulai administrasinya dulu gitu. Kemudian juga kita memastikan bahwa semua orang yang masuk ke dalam rusun yang memang disubsidi pemerintah itu memang orang-orang yang tepat sasaran gitu. Karena kan kalau zaman dulu kita ngeliat rumah susun tuh malah banyak mobil-mobil mewah ya, nggak cuma mewah, intinya banyak mobil lah. Betul. Saya waktu itu bertanya-tanya nih sebenarnya yang menghuni di sini masyarakat yang nggak mampu atau mampu gitu. Nah dari situ kemudian saya melihat wah ini kayaknya perlu diberesin nih. Itu makanya kemudian saya berpikir bahwa saya harus tetap di sini terus dan memang harus fokusnya di
housing gitu. Oke, terus kalau dari berpengalaman bekerja tentang rusunawa gitu, sudah ada ketemu sama hal-hal menarik atau momen-momen yang paling diingat nggak gitu selama mengelola rusunawa? Wah, banyak ya pengalaman tuh. Yang paling berkesan deh, Iya, Mbak. yang paling berkesan adalah ternyata orang-orang yang tinggal di rumah susun itu kan sebenarnya orang-orang yang tadinya tinggal di landed. Oke. Nah, harusnya kan ketika mereka pindah ke vertikal atau rumah susun itu harusnya kan kebiasaan lama juga udah harusnya berubah gitu. Tetapi ternyata mereka membawa semua habitnya, kebiasaannya itu ke rumah susun Pola gitu. kehidupan sebelumnya ya, Mbak? Betul, kayak misalkan gak usah jauh-jauh, ambil simpel saja jemuran gitu. Iya. Jemuran, jadi dari awal sudah dibilang nggak boleh ada orang menjemur depan unitnya. Iya. Nah itu tapi tetap berulang begitu-begitu terus. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah saya keliling nih Mbak, setiap lantai saya keliling sidak. Kalau ada jemuran, kalau lagi kesel tuh saya potong jemurannya. Kalau misalkan lagi nggak kesel, saya ajak security untuk ngetok pintu rumah. Bu, bisa tolong dimasukkan nggak ini jemurannya gitu. Atau kalau dari depan biasanya pindah ke balkon gitu ya, Bu? Iya. Itu Dan paling saya sering biasanya banget sih. saya tungguin tuh sampai dia akhirnya copot jemurannya. Karena biasanya kalau security yang sidak, Bu, jemurannya masukin ya gitu. Nah, itu mereka nggak akan masukin sampai besok-besoknya gitu. Jadi kalau saya tungguin sampai benar-benar diturunin gitu. Oke. Itu kan tadi mengenai hal yang paling menariknya gitu ya. Tapi kalau sebenarnya tuh secara secara stigma masyarakat di Rusunawa itu kaum MBR itu menganggap bahwa kalau Rusunawa itu di mata masyarakat adalah Rusunawa yang emang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang biasanya tuh stigma dari mereka adalah kadang nggak lepas dari rusun yang kumuh, kotor, atau lingkungannya emang yang tadi kayak Mbak bilang tuh budaya mereka tuh dibawa ke rusun, yang biasanya di landed house itu dipindah ke rumah susun. Itu menurut Mbak secara perumahan sosial gitu, secara konsepnya tuh harusnya seperti apa sih Rusunawa itu? Ya, kalau memang betul. Jadi stigma yang melekat itu adalah tinggal di mana misalnya gitu ya. Iya, Di rusun. Pasti ini jelek Iya. nih gitu, atau pasti kumuh nih gitu. Betul. Itu stigmanya kan ya. Tapi sebenarnya kita dari pemerintah ini, Dinas Perumahan sebenarnya dari tahun ke tahun itu mencoba merubah citra dari rusun itu sendiri. Jadi zaman dulu itu kita tidak terlalu memperdulikan bahwa oh ternyata kebersihan itu penting loh gitu. Oh ternyata security atau keamanan itu penting. Teknisi juga harusnya 24 jam dan lain sebagainya. Jadi kita mau mencoba merubah stigma itu dengan membuat satu perubahan di semua rusun yang kita miliki. Tentunya adalah yang pertama kita harus kemudian mempekerjakan langsung pekerja-pekerja yang khusus untuk bertanggung jawab di kebersihan, kemudian di mechanical electrical, di keamanan lingkungan, sama di administrasi. Kalau zaman dulu ini 4 ini nggak ada nih. Dan kita ingin memastikan bahwa rusun itu terawat dengan baik, terpelihara dengan baik, semua fasilitasnya juga bisa berfungsi dengan baik, sehingga orang-orang yang tinggal di sana tuh benar-benar nyaman tinggalnya dan benar-benar aman gitu. Oke. Kalau kita lihat juga banyak sekali rusun-rusun yang suka bocor ya, Mbak. Iya. Nah, itu makanya kenapa teknisi itu harus 24 jam dan kita pastikan jumlahnya memang sesuai. Artinya di setiap rusun tadinya pengelolaan itu terpusat di dinas. Sehingga pada saat ada komplain dari masyarakat itu penanganannya sangat lama. Nah, yang sekarang kita ubah bahwa semua 4 unsur ini harus ada di setiap lokasi rumah susun. Sehingga kalau misalkan ada komplain cepat tertangani, kemudian kebocoran juga bisa cepat diperbaiki gitu. Kemudian kebutuhan pelayanan akan warganya seperti misalkan kebutuhan administrasi dan lain sebagainya itu bisa cepat terlayani sehingga pelayanan juga bisa jadi optimal. Jadi kalau misalkan untuk perumahan sebagai dari sisi sosial itu kita harus memastikan bahwa mereka-mereka yang tinggal di sana benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan tadi yang aku tangkap tuh lebih ke dari proses perencanaan sampai perancangan ya. Tapi kenapa justru malah banyak rusunawa tuh yang problemnya tuh pasca huninya gitu. Jadi setelah sudah dihuni baru muncul masalah-masalah gitu. Itu kenapa sih, Mbak? Ya, kalau saya sih ngelihat berdasarkan hasil evaluasi ya,
Itu tadi karena kebiasaan mereka dibawa ke sana. Dan sebelum mereka masuk, ternyata nih pembekalan yang kita kasih itu belum cukup ternyata. Jadi memang edukasi kepada mereka-mereka sebelum mereka menghuni itu harus benar-benar firm bahwa mereka mengerti dengan baik bahwa dalam rumah susun ada fasilitas bersama yang mesti dijaga. Kemudian ada etika kehidupan bertetangga yang juga harus dijaga. Kemudian rasa tanggung jawab bahwa ini adalah dimiliki secara bersama-sama gitu. Nah, itu sebenarnya itu jauh lebih penting sehingga pasca huninya juga bisa berhasil gitu. Jadi yang terjadi sekarang memang kita selalu melakukan sosialisasi, tapi ternyata kita memandang bahwa sosialisasi sekali sebelum dia masuk itu belum cukup. Jadi memang benar-benar tidak hanya sosialisasi tapi juga edukasi, diajarin segala sesuatunya gitu. Termasuk sebenarnya ternyata cara menyimpan barang yang benar di unit rumah susun juga harusnya diajarin gitu. Kadang-kadang mereka tuh bawa ember, baskom, wajan yang udah segede-gede gitu ya. Semua barang dimasukin ke dalam sehingga di dalam terasa sumpek gitu. Betul. Sementara kan hidup di rusun harus serba efisien dan efektif ya. Hanya barang-barang yang diperlukan yang boleh dibawa masuk. Benar-benar gitu. Selektif sama barang-barangnya. Betul, iya. Gitu. Oke, tadi udah mulai menarik banget nih. Tapi kenapa sih tentang permasalahan rusun yang ada gitu sampai kita tuh penting gitu harus ngomongin rusunawa tuh sekarang gitu? Ya. Sebenarnya rusunawa itu tanpa kita sadari memegang peranan yang penting untuk kita bisa memberikan kesempatan buat yang MBR ini bisa menikmati hidup yang layak gitu. Karena kalau misalkan kita serahkan kepada pasar, tentu mereka pasti tidak akan punya kemampuan untuk membeli gitu ya. Tapi sorry Mbak, tapi kan sekarang emang udah banyak banget ya kayak masih gitu banyak orang yang berurbanisasi atau emang karena emang lahan sudah sangat terbatas sehingga rusunawa ini menjadi solusi gitu. Tapi itu di luar dari memang orang-orang yang harusnya dialokasi orang-orang MBR itu gimana Mbak? Maksudnya gimana? Coba deh. Jadi gini Mbak, kan sekarang emang udah padat banget lahannya gitu ya, lahan udah nggak ada dan urbanisasi tuh makin banyak dan sebenarnya yang kita mau benerin juga masalah MBR-nya itu sendiri, gimana caranya kita memindahkan itu di luar dari krisis urbanisasinya itu sendiri. Ya kalau saya rasa sebenarnya masyarakat urbanisasi itu kan tidak bisa kita tahan ya gitu, karena ternyata kita menemukan pembangunan belum merata di seluruh Indonesia. Dan tugasnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah merumahkan mereka-mereka yang memang sudah datang gitu ya dan tidak bisa dibendung. Ya memang pemerintah itu mau nggak mau harus membuat satu solusi gitu ya, rather dan kemudian membuat misalkan mengembalikan mereka ke daerahnya itu kan bukan solusi ya. Jadi solusi bagi kita adalah kita ingin terus menambah jumlah rumah karena mereka yang datang ke Jakarta juga bertambah banyak gitu. Dan sampai dengan saat ini rusunawa tetap menjadi pilihan mereka karena itu Mbak, pelayanan yang kita berikan tuh luar biasa dahsyat lah ya. Jadi orang tuh cuma tinggal bawa diri doang, terus dan bawa barangnya tentunya. Semua pelayanan sudah kita urus sampai ke transportasi gratis. Jadi kita gitu, ada shelter Mbak, dari rusun menuju ke tempat transportasi terdekat. Kemudian kita adakan selalu pangan murah. Jadi kalau misalkan di pasar telur itu harganya 30.000 sekarang, mungkin pada saat kegiatan pangan murah dari UMKM itu harganya bisa kayak cuma 10.000, 15.000. Itu sangat dipermudah ya. Iya, betul. Kemudian sekolah gratis untuk PAUD. Lalu kita sediakan sarana atau fasilitas kesehatan gratis melalui klinik-klinik. Kalau rusun tidak punya klinik, maka kita kerjasama dengan puskesmas untuk mendatangkan puskesmas keliling dengan mobil gitu. Terus kemudian ada taman bermain. Terakhir kita punya kolam renang, Mbak. Ada kolam renang di Rusunawa, iya. Jadi punya kolam renang. Bener-bener kita istilahnya manjain banget nih warga rusun untuk tinggal di sana gitu. Jadi mereka tetap saking nyamannya malah mereka nggak mau pindah gitu. Nah ini another case lagi nih akhirnya jadi PR buat kita. Tapi apakah tata kelola dan pelayanan tadi yang sudah sangat wow itu akan benar-benar bisa menjadi kunci atau jadi solusi orang-orang bakal pindah ke Rusunawa? Tadi kan juga Mbak bilang ternyata itu jadi problem lagi gitu. Orang-orang bahkan ada yang mikir nggak mau pindah ke Rusunawa karena terlalu dimanjain itu. Gimana sih Mbak? Oh bukan, jadi dia nggak mau pindah keluar. Oh nggak mau pindah dari rusun? Dari rusun keluar dia nggak mau. Gitu. Even pendapatannya atau ekonominya sudah baik, dia nggak mau pindah karena terlalu nyaman kan. Nah ini kan jadi
jadi masalah lagi buat kita karena sesungguhnya rusunawa itu kan hanya sebagai bridging ya. Iya. Jadi dia harusnya tinggal di situ untuk tempat tinggal sementara. Once ekonominya naik, mereka harus pindah gitu. Itu yang namanya kan housing career ya, dari yang mulai sewa dulu, baru kemudian milik. Supaya orang-orang yang sudah ngantri di dalam list antrian kami ini bisa masuk ke sana kan gitu. Jadi harusnya bisa bertukar selalu tuh. Misalkan kalau sewa kami tuh jangka waktunya 2 tahun. Artinya 2 tahun itu dirasa waktu yang paling ideal, orang itu mengalami peningkatan ekonomi. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya mereka butuh mungkin 5 tahun sampai 10 tahun lah kita kasih kesempatan untuk mereka bisa tinggal, karena dalam kurun waktu itu kita menganggap mereka harusnya sudah bisa berdaya secara ekonomi. Dan kami juga selalu mengupayakan langkah-langkah supaya membuat mereka menjadi mandiri secara finansial. Jadi kita mengadakan banyak pemberdayaan masyarakat, pelatihan, kemudian ada, kalau Mbak pernah dengar Jakpreneur, itu adalah salah satu kegiatan yang diupayakan oleh UMKM, baik mendidik mereka cara mengemas, cara membuat sesuatu, sampai ke pemasaran itu dipikirkan oleh UMKM. Wow. Gitu. Udah sangat banyak sekali, kayak ternyata rusunawa tuh jangankan dari stigma masyarakat ya, dari pikiran aku juga ternyata wow udah sangat membantu masyarakat banget. Betul, gitu, saking membantunya sampai orang nggak mau pindah gitu. Iya. Kalau dari sistem pengelolaan rusunawanya itu sendiri yang ideal tuh kayak gimana sih, Mbak? Ya, kalau sistem pengelolaan rusunawa sebenarnya yang saat ini itu sebenarnya sudah ideal. Tetapi mungkin evaluasinya adalah komitmen dari mulai yang pimpinan tertinggi sampai ke bawah, beserta juga dengan stakeholdersnya itu juga harus ada gitu. Contoh misalkan kalau ada kewajiban membayar sewa. Nah, batas waktu pembayaran sewa kan ada ya, dari mulai tanggal 20 kalau nggak salah sampai dengan tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, ini kan kalau misalkan mereka telat bayar akan ada sanksi. Kalau misalkan sanksinya juga tidak dibayar, maka dalam kurun waktu 3 bulan mereka harus menerima sanksi berupa penertiban atau pengosongan. Tapi terkadang sanksi-sanksi ini tidak bisa dijalankan karena ada banyaknya intervensi dari pihak lain, sehingga yang seharusnya pengelolaan itu berjalan dengan baik dan lancar dan semua orang akhirnya tertib memenuhi kewajibannya, akhirnya jadi gak tertib gitu, Mbak. Jadi menurut saya tuh pengelolaan itu harus juga disertai dengan komitmen yang tinggi dari semua stakeholdersnya gitu, baru ini berjalan. Oke, tadi kan tapi dari pihak stakeholdernya, tapi untuk penghuninya sendiri, kalau untuk elemen yang paling penting gitu loh untuk idealnya sebuah rusunawa untuk yang agar layak huni di mata penghuni itu apa? Standar idealnya gitu. Ya, standar idealnya sebenarnya yang pertama ya kebersihan itu harus menjadi hal yang nomor 1 dijaga. Dan menjaga kebersihan itu tidak hanya dari kami, dari petugas kebersihan, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Betul. Gitu. Kemudian pemahaman bahwa pada saat mereka menggunakan fasilitas bersama, maka mereka juga harus memperhatikan perawatan atau menjaga supaya barang itu tetap baik. Artinya ketika mereka menggunakan ya mereka harus menjaga pada saat penggunaan. Kemudian yang ketiga adalah adanya toleransi dari banyak warga ini untuk menggunakan fasilitas olahraga gitu ya. Nah, itu yang harus diatur supaya kadang-kadang dari penggunaan sarana olahraga saja bisa berkelahi gitu. Atau penggunaan sarana ibadah juga bisa berkelahi gitu. Nah, itu yang harusnya bisa diatur oleh mereka sendiri, mungkin dibantu juga dengan pengelola untuk bisa berjalan dengan aman lah, dengan tertib gitu. Itu untuk mengelola aspek sosialnya atau ada lagi, Mbak? Ya, berikutnya kalau untuk secara teknisnya, maka kita sudah menganggarkan sebenarnya setiap bulan itu selalu harus ada perawatan dan pemeliharaan. Nah, untuk perawatan yang dalam jumlah kecil itu memang bisa langsung dilakukan oleh unit pengelola rumah susun. Tapi kalau untuk yang perawatan itu benar-benar dilakukan oleh pemeliharaan itu udah langsung dari dinas. Oke. Gitu. Berarti kalau rusunawa itu pengelolanya itu cara mengelolanya itu nggak hanya dari stakeholder tapi dari penghuninya sendiri gitu ya. Betul. Harus ikut harapannya serta itu gitu ya. Gitu. Tapi kalau dari aku motong. Kalau dari segi penghuninya itu
udah tercapai belum kegiatan itu? Jadi kalau untuk ikut serta membantu gitu, apakah sekarang sudah tercapai atau Ya, banyak? itu tadi ya. Jadi membuat mereka mengerti, mengedukasi mereka tuh bukan hal yang mudah ya. Jadi sampai dengan sekarang pun masih banyak fasilitas bersama yang secara tidak bertanggung jawab dipergunakan oleh mereka sehingga cepat rusak gitu. Contoh, nih misalkan lift nih. Nah itu anak-anak itu sering mencetin dari mulai angka 1 sampai gitu 20. Ditahan gitu ya? Dipencetin semua gitu. Sementara abis itu dipencetin lagi. Kadang-kadang harusnya lift itu berfungsi selama 2 tahun tanpa ada kerusakan. Nah ini kayaknya sebelum setahun udah harus dirawat lagi gitu. Jadi hal kecil kayak gitu yang mungkin harus ada edukasi yang terus menerus sehingga mereka bisa mengerti bahwa fasilitas bersama itu harus dijaga bersama. Karena kenapa? Karena harganya mahal gitu. Iya betul. Seperti itu. Jadi kalau sekarang ini dari pihak unit pengelola rumah susun yang paling berat adalah mengedukasi mereka untuk bisa mengerti bahwa ini semua harus dijaga loh gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau permasalahan seperti itu yang kayak tadi Mbak Lady bilang, permasalahan seperti nunggak sewa atau tentang tadi yang anak-anak nahan lift itu sebenarnya akar permasalahan dari tipe penghuninya tuh dari mana sih? Ya, pertanyaannya bagus juga nih. Akar permasalahannya adalah dari habit mereka yang belum mau berubah sebenarnya. Walaupun sudah diedukasi. Gitu. Itu saya juga bingung tuh, kenapa ya bisa begitu ya. Jadi kadang-kadang nih untuk menuju kepada pemahaman bahwa ini adalah fasilitas bersama, kan sebenarnya kita harus menyadari bahwa ini adalah milik kita bersama. Nah, rasa memiliki itu tidak ada di mereka. Jadi habit mereka adalah, oh ini bukan punya saya nih, udahlah biar aja ntar rusak juga ada yang perbaikin gitu. Nah itu yang, ya itu masalah utama kenapa kemudian rusun itu masih belum masih belum optimal dalam sisi pengelolaannya. Karena kadang-kadang orang berpikir gini, pengelolaan itu harusnya datangnya dari kita nih, dari si pengelola. Tapi sebenarnya kita nggak bisa mengelola sendiri. Warga juga harus tetap ikut serta dalam pengelolaan itu supaya pengelolaan rusunawa yang baik itu bisa tercapai. Karena kalau kita udah capek-capek ngerawat, dari merekanya nggak ada kesadaran buat merawat kan sama aja bohong gitu. Iya, betul. Oh berarti pengelolaan rusun yang membuat rusunawa itu kualitasnya lemah justru datang dari kurang partisipatifnya warga itu sendiri ya? Betul. Iya. Sangat-sangat. Wow, banyak sekali permasalahannya ternyata ya. Oke. Oh ternyata kita udah masuk ke solusinya. Menurut Mbak Lady, apa sih langkah penting biar pengelolaan rusunawa ke depannya itu akan menjadi lebih baik? Ya. Sebenarnya ada beberapa langkah. Yang pertama sebenarnya pentingnya juga untuk melibatkan unit pengelola rumah susun selama masa pembangunan. Jadi terkadang agak nggak nyambung nih antara pengelola dengan si pembangun. Jadi kalau di sekarang ini yang ngebangun itu dinas perumahan, yang mengelola itu unit pengelola rumah susun. Jadi kadang-kadang pembangunan selesai baru mereka dilibatkan. Jadi begitu selesai mereka tekan berita acara serah terima, kemudian mereka tanpa mereka diberikan waktu untuk bisa diajarkan, kemudian diberikan pengertian bahwa oh ini master plan-nya seperti ini loh gitu ya. Misalkan di sini mechanical electricalnya, di sini ruang monitor itu nggak ada. Jadi kalau bagi saya salah satunya adalah dengan melibatkan unit pengelola rumah susun dalam masa pembangunan ini menjadi sangat penting supaya mereka tahu ketika ada permasalahan, oh yang mana nih menjadi sumbernya gitu. Terus kemudian yang kedua, edukasi kepada warga sebelum mereka betul-betul menghuni itu juga menjadi prioritas sebenarnya. Jadi edukasi tidak hanya sosialisasi, tetapi juga kita harus meyakini bahwa mereka cukup mengerti, baru setelah itu mereka bisa menghuni gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa pengajaran terhadap mereka itu tidak hanya bagaimana cara. Misalkan gini, kamu harus bayar sewa setiap berapa bulan sekali, tanggal berapa gitu. Kamu nggak boleh itu nggak boleh. Tapi mereka juga harus diajarin cara-cara yang paling simpel gitu. Misalkan cara menjemur baju yang benar, cara menyimpan perlengkapan. Kemudian apa saja yang perlu dibawa, bagaimana cara membersihkan unit dengan efektif, efisien.
Karena kadang-kadang misalkan lantai dari keramik gitu ya, itu kan sebenarnya akan berbeda penanganannya dengan yang dari bahan yang lain gitu ya. Jadi kayak misal kusen juga kadang-kadang nih, atau mungkin ekspos ya, di dalam rusun itu biasa kita mengekspos apa tuh namanya tuh, saluran untuk gas, untuk air. Nah itu kadang-kadang mereka suka nyangkutin barang-barangnya di situ gitu. Nah itu harus diajarin. Jadi simple things gitu juga ternyata harus diajarin loh gitu, supaya unit mereka benar-benar terjaga. Karena kan kapasitas unit itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti overload di atas kemudian mengganggu konstruksinya, kurang lebih gitu ya. Termasuk juga mengubah toilet ya, toilet jongkok kemudian diubah menjadi toilet duduk, itu juga harus juga diajarin mereka. Kadang-kadang mereka juga suka buang misalkan kain abis lap-lap dapur kan kotor tuh, mereka bisa aja main asal buang gitu, tuh siram ke dalam, itu yang buat mampet. Dan akhirnya gak cuman yang di dia doang kan yang dibongkar, pasti yang di bawahnya juga dibongkar gitu. Jadi sampai ke hal itu. Kemudian secara kelembagaan sebenarnya ini juga menjadi sangat penting, karena saya melihat kebanyakan memang kepala unit pengelola rumah susun itu banyak juga yang belum tersertifikasi sebagai pengelola rumah susun. Nah ini mungkin masukan ke depan agar kalau bisa semua kepala unit pengelola rumah susun itu tersertifikasi sebagai pengelola rumah susun, sehingga mereka tahu bagaimana sebenarnya mengelola rumah susun yang baik. Lalu kemudian selain sertifikasi, dari mulai pekerja-pekerjanya juga itu harus benar-benar melewati tahapan seleksi yang ketat gitu. Karena terkadang kan rekrutmen mereka juga belum terlalu selektif ya gitu, sehingga penanganannya juga tidak sempurna, kurang lebih gitu. Jadi banyak aspek, termasuk sebenarnya adalah komitmen dari semua stakeholders untuk bisa menjalankan aturan pengelolaan rumah susunawa secara konsisten gitu. Jadi jangan bentar-bentar yang ini diberikan sanksi tapi ternyata kepada yang lain gak diberikan sanksi gitu. Jadi itu juga perlu pelaksanaan peraturan itu secara konsisten dilakukan oleh para stakeholders. Tapi kan dari tadi aku dengarnya kayak penghuni itu memang diarahkan untuk bisa mematuhi dan mengikuti standar rusunawa. Tapi pernah nggak sih Mbak ada usulan untuk gimana dibalik gitu? Jadi malah rusunawanya yang orientednya ke penghuninya. Gimana caranya kebiasaan atau budaya dari penghuninya itu sendiri malah jadi lebih nyaman gitu loh dibawa ke rusunawa. Jadi desain rusunawanya itu yang dibuat mengikuti tradisi atau budaya bertetangga dan lain-lainnya itu. Gitu. Itu juga sebenarnya sudah pernah kita laksanakan ya di Kampung Akuarium, pernah dengar nggak Mbak? Iya, Kampung Susun ya. Ya, Kampung Susun Akuarium itu juga itu menjawab apa yang Mbak bilang. Jadi mereka kita libatkan dari awal perencanaan. Mereka maunya seperti apa sih? Itu kita benar-benar mengumpulkan mereka tuh gitu. Terus kemudian menyerap semua keinginan mereka. Kayak misalkan karena Kampung Susun Akuarium itu tidak dikelola oleh kami, tetapi oleh mereka langsung, para penghuni. Mereka ada menerapkan aturan tuh, bahwa kalau misalkan sudah masuk ke dalam rumah susun, itu harus copot alas kaki gitu. Jadi kita membebaskan mereka untuk menetapkan aturan mengenai pengelolaannya. Kemudian kita libatkan mereka dari mulai awal perencanaan sampai ke pembangunan. Kemudian kita juga membebaskan mereka untuk menentukan tata tertibnya gitu. Dan memang betul di akuarium itu pengelolaannya sampai dengan sekarang sih masih berjalan dengan baik dan lancar ya, tanpa ada konflik gitu. Mungkin itu juga salah satunya adalah ketika kita tidak ada di sana, rasa memilikinya semakin besar mungkin ya. Jadi harus dari komunitas mereka pun juga harus ada tokoh yang benar-benar bisa menyebarkan satu pengaruh yang baik di sekitarnya. Jadi ajakan untuk ayo kita jaga bareng-bareng itu juga sangat penting gitu. Nah, jadi dari contoh-contoh kampung susun seperti itu, apakah kedepannya misal akan ada pembangunan rusunawa lagi akan berorientasi seperti itu, atau sejauh ini akan mengikuti standar rusunawa yang seperti ada pada saat ini gitu? Iya, jadi kita itu mungkin harus bisa membedakan rusun yang kita bangun dan kita kerjakan dengan rumah bukan rumah susun ya, artinya flat ya, sampai dengan 4 lantai, atau mungkin kayak model Kampung Susun Akuarium itu
yang berbasis komunitas. Iya. Jadi ada yang memang ini dari inisiatifnya pemerintah, ada yang pembangunan yang berbasis komunitas. Nah, kalau sekarang ini ada Kampung Susun Akuarium, HPL 4, kemudian ada juga kalau Mbak pernah dengar KTV, Konsolidasi Tanah Vertikal, itu juga pembangunan berbasis komunitas yang kebetulan dananya juga dari CSR. Jadi kalau kayak begitu memang kita selalu melibatkan mereka dari awal. Oh, aku pernah dengarnya yang di Cakung. Ya, itu HPL 4. Oh, itu. Kampung Tumbuh Cakung ya. Kampung Susun Tumbuh Produktif Produktif ya. Gitu. Sampai kebalik-balik itu. Panjang sekali namanya. Oh, itu. Ya, itu selalu kita libatkan mereka dari awal memang. Oke, terakhir kali ya, ini durasi masih banyak atau gimana? Oh, masih banyak sekali, tapi sayang sekali udah sampai di akhir. Mungkin Mbak Lady ada pesan atau refleksi buat para pendengar So Tahu di luar sana gitu, bisa disampaikan? Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya dalam membangun rumah susun sebenarnya kita yang perlu diperhatikan adalah betul desainnya harus sesederhana mungkin. Karena ternyata tidak banyak warga MBR ini yang mengetahui bahwa konstruksi rumah susun itu sebenarnya mahal loh gitu ya. Terus kemudian merawatnya juga susah. Nah, artinya kalau ketika dari mereka agak susah juga kita memberikan edukasinya, maka mungkin dari kita harus mendesain satu desain yang sangat simpel gitu supaya maintenance-nya juga gampang dan murah gitu ya. Contoh misalkan ngebuat atapnya juga nggak usah terlalu bertingkat-tingkat, ya sederhana aja gitu ya, kayak atap gereja sehingga perawatannya lebih mudah. Kemudian juga mungkin dari kemarin sih saya dapat bocoran tuh dari Pak Joko ya. Tuh, Bu? Ya, kita dari Pak Joko Adianto bahwa harusnya dipikirkan nih saluran itu tidak lagi berada di luar, tapi berada di dalam supaya bisa lebih mudah dijangkaunya. Karena kalau misalkan terlalu susah dijangkau, maka kita butuh biaya lebih lagi untuk menjangkau itu kan, kayak harus bikin stagger dan lain sebagainya. Itu dari desain ya. Kemudian dari pengelolaan. Nah, jadi rumah susun itu tidak hanya hal teknis saja yang yang ribet ya, tetapi juga hal yang berbau sosialnya juga ribet. Jadi kita perlu justru sebenarnya bantuan dari akademisi dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa nih untuk bisa membantu kami juga melakukan sosialisasi tentang hidup di rumah vertikal. Karena kadang-kala nih mereka tuh benar-benar habitnya ketika pindah ke vertikal habitnya tetap habitnya landed gitu. Iya, betul. Yang kalau buang sampah tinggal tung gitu, asik ya. Ada makan, buang sampah gitu. Padahal sebenarnya kalau di rumah susun kan semua fasilitas dimiliki bersama-sama nih gitu. Nah, itu yang kita mungkin saya bisa share ya, bahwa kalau misalkan memang ada teman-teman di luaran sana yang punya hati untuk bisa melayani, yuk kita bareng-bareng kita kasih pengertian. Mungkin dengan gerakan masif akhirnya gerakan menjaga rusun ini juga menjadi sesuatu hal yang lazim terdengar dan akhirnya mereka secara sukarela dan otomatis bisa bertindak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kemudian yang terakhir adalah ke depan rusun-rusun ini sebenarnya menjadi salah satu faktor penting untuk kita bisa memfasilitasi mereka-mereka yang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, apakah itu untuk mencari pekerjaan ataupun sekolah, sehingga rusun ini harus benar-benar kita jaga bersama-sama. Ide-ide kreatif mungkin kami butuhkan, jadi supaya kadang-kadang bangunan rusun itu ini banget ya, maksudnya prototipe banget ya, kotak gitu, dan sangat boring juga ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kemudian membuat satu inovasi dalam bagaimana cara mendesain rusun supaya bisa lebih menarik, tapi tetap modalnya atau mungkin biayanya lebih terjangkau dan lebih murah gitu. Itu desain-desain yang unik-unik itu biasanya paling diminatin sama Gen Z. Betul, Gen Z. Oh, ke depan mungkin target kita akan menuju ke Gen Z kali ya. Oh, gitu. Gen Z ya. Gen Z berkeluarga dan juga single. Wow. Gitu. Iya sih, Gen Z juga sekarang udah pada menengah ketua mungkin. Menengah ketua, iya. Oke, Mbak Lady terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Ini banyak banget insight-insight menarik yang seru banget untuk
tadi dibahas, kayaknya nanti aku akan minta ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Oh boleh, ya, kalau ada kesempatan ya Mbak. Iya. Oke, dari sini kami mengundang para pendengar untuk memperdalam isu ini melalui program peminatan perumahan dan permukiman di Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, serta mengikuti riset dan kegiatan di Recehpol. Terima kasih telah mendengarkan Seeds of Knowledge, Talk on Housing Unlearn. Sampai jumpa di episode berikutnya.